Barcelona sukses menjuarai Piala Super Spanyol 2025 setelah mengalahkan Real Madrid 5-2 di final yang digelar di Jeddah. Madrid unggul lebih dulu lewat gol Mbappe di menit ke-5, namun Barcelona membalas dengan 4 gol di babak pertama melalui Yamal di menit 22, Lewandowski lewat titik penalti, Raphinha di menit 39 dan Balde di menit 45. Raphinha kembali mencetak gol di awal babak kedua, membuat skor 5-1. Madrid memperkecil kedudukan lewat tendangan bebas Rodrigo setelah kiper Szczęsny di kartu merah, hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Barcelona menang 5-2 atas Real Madrid dan memastikan juara Piala Super Spanyol 2025. Hansi Flick meraih gelar pertamanya sebagai pelatih Barcelona setelah kemenangan 5-2 atas Real Madrid di Piala Super Spanyol. Ia sangat bangga dengan para pemain, klub, dan penggemar, menekankan bahwa timnya masih muda dan harus terus belajar serta berkembang. Meskipun performa di Liga belum ideal, kemenangan ini menjadi dorongan moral besar. Flick menegaskan bahwa tujuan klub besar adalah memenangkan gelar dan menunjukkan konsistensi. Kini, Barcelona bersiap menghadapi jadwal padat di La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Manchester United sukses mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti dalam laga putaran ketiga FA Cup 2024-2025 yang dihelat di Emirates Stadium. MU unggul lebih dulu di kandang Arsenal dulu lewat gol Bruno Fernandes. Setan Merah kemudian bermain dengan 10 orang usai kartu kuning kedua yang didapat Diogo Dalot. Arsenal pun menyamakan skor berkat gol Gabriel Magalhaes, tak ada gol tambahan yang tercipta di sepanjang babak extra time. Di babak adu penalti, Bayindir bermain luar biasa untuk menggagalkan eksekusi Kai Havertz. MU pun keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Kyle Walker ingin meninggalkan Manchester City dan mencari tantangan di luar Inggris. Manajer City, Pep Guardiola, mengonfirmasi bahwa Walker telah berbicara dengan direktur klub tentang keinginannya. AC Milan menjadi kandidat utama untuk merekrutnya, tetapi belum ada tawaran resmi. Milan juga harus memilih antara Walker atau Marcus Rashford karena aturan Serie A membatasi pemain non-Uni Eropa. Sementara itu, klub Liga Pro Saudi seperti Al Nassr juga tertarik, tetapi Walker lebih condong ke Italia. Keputusan akhir diperkirakan akan diumumkan sebelum jendela transfer Januari ditutup. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Dalam wawancara dengan Najwa Shihab, ia memastikan Jay Itzes tetap menjadi kapten. Kluivert menegaskan tidak ada urgensi untuk mengganti Itzes dan ingin menjaga stabilitas tim. Ia menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Dalam 9 penampilannya bersama timnas Indonesia, Itzes baru menelan 2 kekalahan yakni saat bertandang ke Cina dan ketika menjamu Jepang di GBK. Selebihnya, ia menikmati 4 kemenangan dan 3 hasil seri. Borussia Dortmund tengah berdiskusi dengan Chelsea untuk merekrut Renato Veiga dengan skema pinjaman, meskipun Chelsea lebih memilih penjualan permanen. Opsi kewajiban membeli di akhir musim bisa menjadi solusi. Sebelumnya, Chelsea menolak tawaran pinjaman dari Wolves, menunjukkan keengganan melepas pemainnya. Veiga, yang telah berkontribusi di bawah Enzo Maresca, ingin bermain di lini tengah, bukan sebagai bek kiri pelapis Cucurella. Chelsea juga sedang merombak skuad, namun Maresca menepis rumor bahwa klub mendorong kepergian pemain seperti Veiga, meski ada minat dari berbagai klub. Leroy Sané sangat bertekad untuk tetap bertahan di Bayern Munich dan siap melakukan berbagai upaya, termasuk meningkatkan intensitas latihannya dan menerima pemotongan gaji, demi mendapatkan kontrak baru. Saat ini, kontraknya hanya berlaku hingga musim panas 2025. Dan ia ingin memastikan agar bisa terus bermain di klub raksasa Jerman tersebut. Sané sadar bahwa untuk mendapatkan kontrak baru, ia harus tampil konsisten, terutama di paruh kedua musim ini. Pemain berusia 29 tahun ini saat ini mendapatkan gaji sebesar 20 juta euro per tahun, namun ia siap berkompromi mengenai hal tersebut. Jika gagal mencapai kesepakatan perpanjangan,
Ia diperkirakan akan meninggalkan Bayern dengan status bebas transfer pada akhir musim 2024-2025. Lorenzo Pellegrini, kapten Roma, mengklarifikasi rumor tentang masa depannya setelah jarang dimainkan di bawah Claudio Ranieri. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, ia menegaskan bahwa ia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Roma dan berkomitmen penuh kepada klub. Meskipun mengalami kesulitan, Pellegrini mengakui hubungan baiknya dengan Ranieri, yang memberi ketenangan bagi tim. Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun mendapat kritik, ia akan terus maju dan memberikan segalanya untuk Roma, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Roma adalah rumahnya, dan ia bertekad untuk berjuang untuk klub. Gabriel Jesus mengalami cedera lutut dalam pertandingan FA Cup antara Arsenal dan Manchester United pada 12 Januari 2025. Cedera terjadi saat ia mencoba menghalau tembakan Bruno Fernandes, dan Jesus harus dibawa keluar lapangan dengan tandu. Pelatih Mikel Arteta mengungkapkan bahwa cedera tersebut tidak terlihat baik dan berfokus pada lutut yang berbeda dari cedera ACL yang ia alami pada 2022. Di pertandingan itu, Arsenal kemudian kalah dalam adu penalti 5-3 setelah pertandingan berakhir 1-1. Kini Arsenal menambah daftar panjang cedera pemain kunci mereka seperti Bukayo Saka dan Ben White. Arsenal, Manchester United, dan Liverpool bersaing untuk merekrut Joao Gomez, gelandang muda Wolverhampton Wanderers, yang kontraknya berlaku hingga 2028 dengan opsi perpanjangan. Gomez, yang bisa bermain di berbagai posisi lini tengah, menarik perhatian karena fleksibilitas dan kemampuannya. Meskipun Wolves optimis bisa mempertahankannya hingga akhir Januari, posisi mereka yang terancam degradasi ke Championship bisa memengaruhi masa depan Gomez. Jika itu terjadi, Gomez kemungkinan akan mencari peluang bermain di klub papan atas. Arsenal, Manchester United, dan Liverpool membutuhkan penguatan lini tengah, dengan beberapa pemain di tim mereka yang kontraknya habis atau berpotensi hengkang. Tottenham Hotspur dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang internasional Inggris, Angel Gomez, yang kontraknya dengan Lille akan berakhir pada musim panas ini, membuatnya menjadi bebas agen. Gomez, yang lahir di London, memulai karir di Manchester United dan menjadi pemain termuda yang debut sejak Duncan Edwards pada 1953, mencetak gol pertamanya melawan Tottenham. Meski menjanjikan di MU, Gomez pindah ke Lille untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak, meski karirnya di Prancis juga tidak mulus dan ia dipinjamkan ke Boavista di Portugal. Tottenham mungkin mencoba merekrutnya pada Januari dengan harga diskon, sebelum ia menjadi pemain bebas agen di musim panas. Jadon Danns mencuri perhatian Arne Slot setelah mencetak gol dalam kemenangan 4-0 Liverpool atas Accrington Stanley. Pada usia 18 tahun, Danns menunjukkan mentalitas dan kemampuan luar biasa, meskipun baru penampilan keduanya musim ini. Slot memuji pemain muda tersebut dan mengakui bahwa keputusan soal peminjaman pada Januari masih belum final. Dia juga menyoroti fleksibilitas Danns yang kerap diminta bermain di berbagai posisi selama latihan, menilai pengalaman ini akan sangat berharga bagi perkembangannya. Slot percaya Danns memiliki potensi besar untuk karir yang cemerlang.